Hari ini tadi udah di Humas sudah mengumumkan sedikit gitu mengenai hasil visum. Tanggapannya gimana Pak? Kalau visum, saya tidak bisa menanggapi dan saya juga tidak punya hak untuk menyampaikan. Visum itu bahasanya begini, visum et repertum. Pasti ada kalimat pro justisia karena hanya bisa dimintakan visum oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, atau penegak hukum yang lainnya yang diatur dalam undang-undang. Nah, karena itu adalah proses pro justisia, maka saya nggak punya hak tahu. Tapi mungkin dikasih ilustrasi atau mungkin gambaran, cerita, atau mungkin sebuah kesimpulan kecil, itu mungkin saya punya hak. Saya tanya, sebetulnya ada apa sih? Apa sih hasil kesimpulannya? Tapi isi dan surat-surat dari visum saya nggak punya hak mendapatkan. Tapi kemarin sempat Niki bilang bahwa sudah mengetahui. Ya, itu begini, mungkin Niki mendapatkan informasi tentang kesimpulan dari sebuah proses visum. Tapi kalau Anda bilang visum, kami nggak punya, nggak pegang. Jadi saya bilang, saya akan tertib dan mengarahkan Niki untuk tertib hukum. Jadi kalau memang itu bukan haknya pelapor, ya jangan diminta. Tapi kalau kita tanya bagaimana hasil visum, pasti dibilang mungkin terpenuhinya sebuah persoalan hukum atau peristiwa hukum ini sudah terpenuhi. Ada sebuah peristiwa hukum, mungkin seperti itu saja. Tapi yang lain-lain yang secara mendetail, apalagi terkait dengan perkara ini yang terkait dengan anak dan terkait dengan pasal perlindungan anak, saya yakin penyidik tidak akan menyampaikan. Nah Bang, tapi kemarin kan dibilang bahwa hasil visum akan keluar hari ini nih Bang, tapi ternyata belum sedetail itu Bang. Ya, itu tanya ke penyidik ya. Kalau saya, satu, bukan kapasitas saya, jadi itu visum et repertum namanya. Pasti untuk kepentingan keadilan, pur justisia. Yang punya hak penyidik kepolisian, kejaksaan, atau penyidik yang disebutkan di dalam undang-undang. Jadi alangkah baiknya Anda tanya ke Humas atau ke penyidik unit PPA di atas atau ke Humas. Kondisi Loli sendiri sekarang gimana Pak? Kalau Loli hari ini saya tidak mendapatkan informasi apa-apa karena saya belum ketemu sama Niki. Niki hanya telepon saya, Abang, Nik, kalau kita mengajukan permohonan ke LPSK gimana nih? Ya, saya setuju aja Bang, yang penting apa yang terbaik Abang lakukan saja. Alasannya apa Bang? Ya, kita minta perlindungan saksi dan korban. Karena ini korban. Dari peristiwa keterangan-keterangan saksi ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Apa yang mengkhawatirkan saya nggak boleh sampaikan. Bang, tapi anak ini harus dilindungi secara hukum. Ada kemungkinan nggak sih Bang, jika seandainya benar-benar besok sudah keluar hasil visumnya, si terlapor itu akan segera diciduk atau ditangkap gitu Bang? Jadi gini, proses ini diikutin saja. Jadi kalau ada visum keluar, tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya, alangkah baiknya tanyakan kepada Humas. Humas yang tahu prosesnya. Sebetulnya walaupun saya tahu karena saya pengacara, proses hukum acara pidananya saya paham. Cuma karena ini adalah sebuah kasus yang saat ini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan, alangkah baiknya hal-hal yang seperti teknis proses penyidikan dan apa yang ada dalam proses penyidikan tanyakan kepada penyidik. Mau ke Pak Kasat Serse atau mungkin penyidiknya langsung di unit PPA atau melalui Humas, silakan. Yang jelas itu harus mereka yang ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Berarti kondisi Loli sudah mulai tenang ya Bang ya, udah tidak emosional. Ya, doain aja tenang karena saya kan tidak begitu berkomunikasi. Saya juga tidak bisa berkomunikasi dengan dia karena dia sama Niki ditempatkan di satu tempat. Jadi itu keinginan Niki biar dia tenang, ditempatkan di satu tempat. Otomatis saya tidak tahu di mana dan saya pun tidak mungkin bisa berkomunikasi karena Niki pun tidak memberitahu anaknya ada di mana. Katanya kabarnya kata Humas tadi bilang katanya di rumah aman gitu Bang. Ya, pemahaman rumah aman itu kan bisa di rumahnya Niki, di rumah kakak Niki. Yang penting dia aman. Aman itu artinya dia dalam keadaan ada di bawah tempat tinggal orang lain, bukan Niki, dan itu lagi dijaga. Mungkin dijaga pamannya Niki, kakaknya Niki, si Edwin, atau mungkin adiknya Niki. Nah, itu saya nggak tahu. Yang jelas Niki tidak memberitahu saya.
Dan itu saya bilang, nih, karena ini anak kamu, itu hak kamu nih. Kamu taruh saja di mana, kamu dia ada, biar dia bertempat tinggal di mana, terserah Nikita saja. Oke. Nah Bang, soal hidungnya Niki nih Bang, mohon maaf nih, kalau boleh tahu, sebenarnya kondisi kayak gimana Bang? Kan kabar katanya sempat kepukul sama wali kemarin itu Bang. Saya tidak tahu ada pemukulan atau tidak, tapi kalau dia kan memang habis operasi ya. Pada saat kejadian ini tidak lama habis operasi. Apakah itu ada efek operasi ataukah efek dengan peristiwa dengan Loli? Alangkah baiknya supaya saya tidak salah menyampaikan informasi, tanya langsung kepada Nikita. Tapi sekarang, Sepertinya kemarin dia sudah menyampaikan di sini. Jadi alangkah baiknya itu saja yang diambil. Apa yang pernah dikatakan Niki dikutip kembali saja daripada saya salah menyampaikan. berarti Niki tidak mempermasalahkan walaupun terjadi Tidak ada pemukulan, karena Gimana ada mempermasalahkan anak? Kan dia bilang kalau anak darah daging sendiri mana bisa kita melawan. Sejauh ini abang sama lawyer sama Bang Rasman ada komunikasinya tentang persoalan ini? Tidak sama sekali. Nggak ada, karena kan persoalannya kan belum ada yang dipanggil dari pihak mereka. Nanti kita lihat aja lah, kita ikutin. Yang jelas saya berharap ini segera. Informasi yang terkini, saya lagi meminta LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Loli. Ada apa? Anda baca gitu. Kenapa LPSK harus diturunkan? Berarti ada hal-hal yang luar biasa. Oh, kapan Bang ternyata Bang mau ke LPSK? Saya tadi baru minta. Tinggal nanti bagaimana teknisnya biar penyidik. Oke. Ya. Siap. Oke. Terima kasih Bang. Ini ramai Bang di media sosial belakangan ini, jadi Fadil sendiri tidak merasa tidak takut dan tidak gentar ketika hasil visum keluar dan tidak takut juga untuk diperiksa. Tanggapannya gimana Bang? Ikutin aja prosesnya. Nah, Ya. Karena proses itu yang akan menentukan seseorang. Jadi saya tidak akan menanggapi hal-hal yang seperti itu. Tugas saya sebagai advokat masuk dalam perkara hukum, memberikan pendampingan, memberikan bantuan secara hukum yang harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. oke. Nah Bang, kemarin kan waktu sempat ada Zoom tuh jadi ramai karena tiba-tiba dengan Zoom dengan Rasman jadi ramai gara-gara Nikita tiba-tiba muncul di ikutan Zoom gitu tuh. Tanggapnya gimana? Sampai mencak-mencak Nikita Bang. Tanya ke Nikita. Jangan nanya ke saya karena saya nggak ikut Zoom. Saya lagi sidang saat itu kalau tidak salah. Saya nggak tahu jamnya karena saya nggak mengikuti. Yang jelas saya tidak ada di dalam Zoom itu. Hal-hal yang tidak terkait dengan perkara hukumnya, kalau itu kan perkara Nikita. Apa yang dilakukan, tanya ke Nikita langsung ya. Oke siap. Makasih Bang.